Ini hambatan yang alamiah sekali. Terus ada lagi yang sekarang banyak terjadi, yang sering sekali terjadi dan memang ini wilayahnya dark worker yang berusaha melegalisasi dan memperpanjang waktu mereka dalam menguasai dunia saat ini. Apa itu? Itu adalah mereka mengkondisikan elektrokimiawi yang ada di dalam diri kita ini selalu di level yang tidak tepat. Itu elektrokimiawi adalah hambatan yang dibuat oleh makanan. Coba, apa yang kita makan sehari-hari? Maafkan buat para chef yang ada di sana, ini hanya sekedar cerita fiksi ya. Tidak membuat kalian juga harus begini-begitu dengan apa yang kalian buat. Nah, makanan itu coba sobat ini ya. Coba sobat perhatikan, kalau yang diet apalagi food combining ini sudah tahu apa plus apa yang tidak boleh. Nah, salah satunya begini, yang sering kita dapat itu adalah daging dengan keju. Itu jadinya apa? Itu merusak, itu membuat elektrokimiawinya ini nggak membuat sinkron antara bagian PCT, jiwa dengan pikiran. Nggak harmoni gitu. Dia membuat ketidakseimbangan hormonal itu akhirnya membuat masukan informasi, input informasi dari PCT ini lebih sulit juga diterima oleh oleh jiwa dan kemudian oleh pikiran. Namanya elektrokimiawi. Jadi relasi antara atau informasi dari PCT kepada jiwa dan kemudian pikiran ini mulai mengkabur. Makin lama makin kabur. Itu baru satu yang saya bilang tadi. Kemudian ada minuman yang di blending dengan keju juga. Bukan kejunya salah, boleh kejunya. Tapi cara memakannya itu nggak begitu juga kali gitu. Dan ada banyak makanan-makanan jenis lain yang membuat elektrokimiawi dalam diri kita ini menjadi tidak betul. Kemudian kita yang terdoktrin untuk semakin banyak memamah biak. Maksudnya ngunyahnya nih atau memberi asupan kepada perut ini sebanyak mungkin. Akhirnya perutnya jadi kerja keras, energinya ini sibuk ngurus metabolisme, bukan ngurus spiritualitas. Karena koneksi antara PCT, jiwa dan pikiran, kemudian badan fisik ini membutuhkan energi yang cukup. Tapi karena kerja metabolisme yang semakin lama semakin berat, akhirnya energinya sibuk untuk mengurus metabolisme. Akhirnya koneksi ke PCT ini persambungan informasi antara PCT, jiwa dan pikiran tidak kebagian energi yang cukup karena energinya sibuk ngurus metabolisme. Nah, kalau yang dulu yang disarankan adalah makan tidak sesering sekarang. Makan itu secukupnya dan jumlahnya juga terbatas begitu. Itu yang benar gitu. Tapi sekarang kan enggak, semua terdoktrin begitu. Saya aja begitu gitu. Saya aja begitu, anak saya itu sudah mulai terdoktrin begitu. Makanan-makanannya juga begitu. Bayangin kalau itu terjadi terus-menerus, pasti terjadi degradasi kepada kualitas. Mau mengingatkan sobat, jangan lupa air putihnya yang cukup supaya nah itu fluoride juga begitu. Fluoride yang dipakai secara secara tidak benar, malah minuman aja dikasih, di beberapa jenis minuman itu dikasih pemutih supaya dia bening. Beberapa jenis minuman itu dikasih fluoride. Kualitas sel tubuh juga begitu tuh. Kualitas sel tubuhnya ini makin lama makin kurang. Jadi dia nggak pernah bisa melakukan apa yang namanya autofagi atau sel mati, sel sakit dimakan oleh sel yang sehat. Itu seharusnya terjadi untuk membuat sel mati ini selalu terkontrol jumlahnya di dalam tubuh kita. Kalau sekarang kan enggak, karena sel itu sibuk mendapat asupan dari luar. Harusnya dia enggak, kanibal dulu gitu ininya. Jadi makannya ini kebanyakan kalau sekarang. Kalau dulu kan enggak, sedikit-sedikit seperlunya lah begitu. Terus yang berikutnya, yang tadi tuh yang membuat hambatan itu namanya itu
elektrokimiawi. Elektrokimiawi ini kalau di sistem saraf kita ini ininya elektro ya. Jadi ada elektron-elektron yang saling bertukar tempat antara satu dengan yang lain, kemudian terjadi pertukaran informasi. Nah, sekarang di pertukaran informasinya itu jadi sangat sedikit karena elektronnya itu disibukkan dengan urusan metabolisme, bukan spiritual. Nah, elektrokimiawi ini yang sangat-sangat menghambat karena kerjanya keras betul di dalam diri kita. Nah, yang berikutnya tadi sudah saya cerita dengan metode metode channeling. Akhirnya saya berhasil menginterview salah satu archangel yang memang secara spesial dia ditugaskan untuk mengurus operasional PCT di seluruh alam semesta. Dialah Archangel Michael atau Michael. Archangel Michael dan bawahannya ini mengawal kerja PCT agar selalu sesuai dengan nilai ilahiyah yang ditentukan. Jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan gitu. Karena disinyalir dan memang ini terjadi gitu ya. Para dark worker ini oleh operasi elektrokimiawi tadi bisa mempengaruhi kerja dari PCT. Ini bahaya sekali. Jadi kita didoktrin untuk makan makanan jenis tertentu begitu ya. Makanan manis saja sekarang ada yang dari glukosa industri. Supaya lebih murah buat es teh, nggak apa-apa kalau misalnya itu dipakai gula yang dicairkan. Tapi sekarang nggak. Banyak itu bukan gula pasir dicairkan, tapi gula glukosa industri itu yang dipakai untuk membuat minuman itu jadi manis. Akhirnya harga minuman itu jadi bisa lebih murah, ramah di kantong lah begitu ya. Nah, itu salah satu hal juga yang membuat PCT ini semakin lama semakin sulit untuk dihubungi dari waktu ke waktu. Malah kita makin sibuk dengan menghubungi orang lain yang ya memang karena itu juga dikondisikan ya. Ini dikondisikan oleh para dark worker, kita lebih sering berhubungan dengan orang yang kita anggap bisa terhubung dengan PCT. Padahal orang-orang tersebut, para master tersebut bilang bahwa jangan hubungi saya. Saya ini hanyalah seseorang yang membawa air dari sumbernya. Saya ngalirkan air dari sumbernya. Kalau mau airnya, saya ajak ke sumbernya sana. Gitu. Itu yang diomongin oleh para master. Semua bilang begitu. Tapi kita sekarang dikondisikan untuk sibuk terhubung dengan si orang pembawa air tersebut. Dan memang itu yang terjadi. Ini salah satu lebih banyak doktrin dari dark worker yang sedang menguasai dunia. Dia berusaha untuk melanggengkan, membuat apa yang mereka lakukan itu jadi langgeng. Ya memang maaf Mas, koneksinya memang agak nggak pas kalau kalau membahas soal-soal yang sensitif. Karena ternyata yang mengamati ini dari banyak orang, dan kalau ngomong hal yang soal sensitif kayak elektrokimiawi, kayak glukosa tadi, tiba-tiba jadi ngelak begitulah dia. Nggak tahu juga kenapa ya. Nah, untuk informasi, ini untuk informasi aja, sekedar cerita. Melkisedek itu kalau di peradaban, kalau di budaya Arab dikenal sebagai Nabi Khidir. Melkisedek adalah Melkisedek adalah jiwa, tetapi ketika jiwa plus PCT, maka namanya itu ketika itu saya pilih pakai nama Melkisedek ya. Melkisedek itu adalah misalnya nama saya itu Erlangga Aspi. Tapi ketika PCT saya aktif, yang menguasai saya PCT, mungkin aja jadi ada nama lain. Anggaplah nama saya jadi Tahu gitu ya. Nah, kalau kalau si Melkisedek ketika PCT-nya aktif, ini dia disebut sebagai Machivienta. Machivienta Melkisedek. Ini berarti
PCT-nya sedang on. Ini disebut sebagai Machiventa Melchizedek. Dan di banyak literatur, Machiventa Melchizedek ini adalah seorang spiritual facilitator dan mentor spiritual dari banyak guru besar, banyak para master yang kita kenal dalam peradaban kita. Bahkan salah satunya adalah Abraham atau Ibrahim. Itu mentornya itu adalah Machiventa Melchizedek. Makanya tanya mulu ke mursyid master ya. Ya begitu, itu dikondisikan loh itu. Bayangin kita dikasih asupan makanan yang begitu luar biasa, enak lah ya. Di Instagram ada food porn, ada apalah, ada kuliner-kuliner yang luar biasa itu. Tapi kita nggak sadar ternyata itu adalah sebuah cara bagi dark worker untuk membuat elektrokimia kita itu semakin merajalela dan menghambat hubungan yang selaras antara pikiran, perasaan, jiwa, dan PCT. Akhirnya PCT nggak kedengeran sama sekali. Bahkan mereka tuh punya sebuah cara yang paling baru di update-nya yang saya dengar tadi pagi, bahwa mereka punya sebuah konsep makanan gitu ya, yang mereka ajarkan di sekolah-sekolah dan dipopulerkan oleh banyak orang tanpa orang yang mempopulerkan ini sadar bahwa makanan itu membuat elektrokimiawi yang ada di dalam diri kita ini kacau. Jadi itu yang membuat PCT ini makin sulit kita pahami. Ini berbahaya sekali. Bahaya sekali. Bayangin, sekarang kita didoktrin dengan makanan yang ketika minumannya berwarna. Ketika makan langsung minum, nggak memberikan waktu buat hormon buat enzim itu bekerja, langsung minum. Minumannya berwarna, minumannya manis. Nah bayangin tuh, ini membuat elektrokimiawi merajalela. Berarti yang diajarkan Dr. Zaidul Akbar, Back to Natural Food, Real Food, bagus ya. Iya memang bagus sekali. Itu sekarang yang salah satu yang mempopulerkan itu Dr. Zaidul Akbar, yang kelihatan perawakannya kayak Arabik begitu. Dia mengajarkan pola makanan jurus sehat JSR, jurus sehat Rasulullah. Itu benar banget. Kalau yang ala ini salah satu diet yang saya coba, dietnya itu namanya intermittent fasting, itu dilakukan para monk atau para biksu yang sedang belajar spiritual di kampus-kampus Buddhis begitu. Bagus banget. Itu membuat diri kita bisa stabil dan membuat kita memiliki kemungkinan besar dibandingkan sebelumnya, kemungkinan kecil, kemungkinan kita besar untuk bisa terhubung dengan PCT yang ada dalam diri kita. Nah, ini salah satu caranya dark worker, ya memang begitu, untuk melanggengkan kekuasaan mereka ini. Tapi ya nggak apa-apa, memang Tuhan juga sudah ngatur ya, memang ini caranya Tuhan mengatur bahwa sekarang memang saatnya dark worker ini menguasai dunia. Nggak apa-apa ya, memang begitu, nggak salah juga, itu permainannya Tuhan. Kita bisa ikut main atau jadi bahan permainan. Non-fluoride, kalau katanya Mas Reza ini, non-fluoride termasuk pasta gigi dan air minum galon organik untuk buah sayur karbo kompleks. Ya, intermittent fasting boleh minum kan? Boleh. Intermittent fasting waktu puasanya itu boleh minum air putih dan kopi pahit. Teh pahit juga boleh, tapi bukan ketika ini ya, ketika di puasa Ramadan gini. Kalau puasa Ramadan kan gabungan antara puasa sunnah, puasa sunnah dan puasa intermittent fasting. Tapi nanti kalau sudah hari biasa lagi, bukan Ramadan, ya kembali lagi. Tapi kalau yang tidak berpuasa, yang non muslim, yang tidak berpuasa, ya nggak ikut puasa kan, bisa ngikut intermittent fasting gitu. Gula, garam, minyak kurangi. Puasa Ramadan challenge-nya hausnya susah fokus. Kalau terbiasa nggak apa-apa Mas.
Anggap aja itu untuk membuat kondisi autofaginya itu menjadi makin cepat. Kalau intermittent fasting kan masih minum, tapi kalau puasa Ramadan ini nggak minum. Ini kalau saya biasanya itu autofaginya itu mulai muncul itu kira-kira jam 1, jam 2 siang. Kalau pas Ramadan ini jam 10 siang itu sudah mulai muncul, udah keringat dingin. Ciri-cirinya, ingat-ingat nggak kalau kita misalnya belum makan, ini tiba-tiba keringat dingin. Dibilang, wah ini belum sarapan nih, belum ngopi gitu. Nah itu sebuah ciri-ciri bagi tubuh untuk memperingatkan dia butuh asupan. Kalau kita kasih asupan dari luar, dia akan mengambil asupan dari luar itu. Tapi kalau nggak dikasih asupan, biarkan aja beberapa saat, minum air putih hangat kalau di hari biasa, itu maka secara default settingnya, tubuh itu akan mengaktifkan lemak. Lemak-lemak yang banyak banyak rebahan itu mulai diaktifkan ketika kita sedang keringat dingin tadi. Itu sebuah cara bagi tubuh untuk mengaktifkan lemak yang ada di sel-sel tubuh, lemak-lemak yang masih nganggur, banyak rebahan. Kemudian autofagi itu berlangsung. Kalau aku lagi di mobil. Ini ada banyak banget ya. Nanti dipelajarin aja, itu ada di salah satu VT saya ada membahas mengenai puasa itu spiritual banget. Nah ini salah satu cara bagi kita untuk bagi kita cara untuk terhubung dengan PCT. Tapi karena tidak terbiasa, akhirnya seperti sobat yang ini, saya belum kenal namanya, tulisannya user ini 39. Tapi kalau kurang fokus tetap dikerja performa kerja bagaimana? Bahaya sambil mengoperasikan mesin. Ya betul sekali. Itu karena tidak biasa. Dulu waktu awal saya belajar intermittent fasting puasa itu memang begitu. Itu perlu mungkin sekitar 1 bulan, 2 bulan untuk membiasakan. Tapi kalau sekarang saya lebih memilih perut kosong intermittent fasting hampir 72 jam intermittent fasting ya 3 hari begitu untuk bisa dapatkan performa maksimal diri saya yang sebenarnya. Itu pikiran jadi mudah difokuskan, jiwa ini gampang masuk ke jiwa tenang. PCT itu bisa didengarkan lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya dikasih asupan, ini bahaya. Tapi namanya juga setiap orang itu kan beda-beda. Perlu proses pembiasaan. Nah, waktu awal saya tentunya bukan langsung 72 jam. Awal-awal itu ketika berat saya masih 95 beberapa tahun yang lalu, itu saya puasa mengawali dari 6 jam dulu. Nah, puasa 6 jam itu gampang sekali. Malam hari aja sudah puasa kan. Tidur jam 12, minum air putih, bangun nanti ketika habis ngapa-ngapain jam 6 pagi itu baru minum lagi. Itu sudah 6 jam puasa. Kalau 12 jam gampang sekali. Jam 12 siang, jam 12 malam mulai, nanti jam 12 siang baru makan. Yang manis-manis misalnya. Boleh dari awal-awal gitu caranya. Nggak bisa kita sendiri yang paling tahu kondisi kita. Jadi untuk mengawalinya pasti ada nggak harus quantum leap langsung loncat jauh langsung ke hal yang sulit, nggak. Kita sendiri yang paling tahu. Ada yang bisa step-step kecil diambil dulu, baru kemudian step panjang atau step besar gitu. Kalau nikotin gimana Bang? Boleh nikotin? Boleh, asal terbatas. Semuanya itu bagus. Nikotin dan kafein itu membuat otak bekerja lebih cepat. Kalau jumlahnya tepat. Kalau kafein itu membuat otak bekerja lebih cepat. Itu kopi. Tapi kalau teh, zatnya apa ya? Di teh itu membuat kita berpikir lebih dalam. Jadi saya menggabungkan keduanya. Saya minum teh atau kopi itu dengan jumlah yang sengaja saya atur supaya tepat. Begitu juga dengan nikotin. Nikotin itu membantu kita masuk ke dalam kondisi rileks. Tapi jumlahnya juga harus diatur. Kalau terlalu banyak kita mencandu. Jadi kita nggak dapatkan manfaatnya yang tepat begitu. Kalau mau dapat manfaatnya yang tepat ya jangan banyak-banyak. Diatur saja begitu. Kalau sekarang rokoknya banyak 5-6 batang begitu, mungkin dalam jangka waktu
32 jam, 30 jam, 36 jam saya nggak ngerokok lagi gitu. Jadi diatur betul ininya. Semua barang itu ada manfaatnya dalam jumlah terbatas. Begitu juga dengan makanan. Ya apa namanya? Saya pengennya memang cerita Mas Reza mengenai PCT ini itu dasarnya. Jadi saya juga belajar dan diajarkan bahwa dasar dari spiritual ini itu adalah PCT ini. Terhubung dengan PCT itu adalah dasar dari kehidupan, bukan akhir seperti yang sekarang orang bilang. Jadi orang cerita soal PCT ini soal yang apa ya? Terlalu menakutkan kalau yang sekarang itu. Karena memang tidak dari awal diceritakan. Saya berusaha cerita 3 sesi membahas soal PCT ini sengaja supaya pengetahuan tentang PCT ini bisa didapatkan semuanya. Saya sendiri kadang-kadang malah baru belajar saat ini ketika membaca. Jadi maaf, proses belajar saya itu bukan cari literatur kemudian saya pelajari kemudian saya paham, enggak. Proses belajarnya itu adalah saya terhubung dengan navigator saya, terus saya tanya dengan si navigator, kemudian dia jelaskan. Ketika dia jelaskan, dia jawab pertanyaan saya tulis. Setelah tulisan jadi, baru saya coba pahami begitu. Tapi kalau saya pahami ketika navigator mengeluarkan informasinya, takutnya nanti malah bias. Nanti saya yang nggak catch up, dia sudah kasih tahu banyak, saya nggak bisa ini. Mending nanti setelah tertulis baru saya pahami. Kayak sekarang saya baru pahami beberapa hal begitu. Bukan dulu-dulu saya sudah tahu soal ini ya. Ini baru. Jadi saya bisa sharing soal ini bukan karena saya tahu, tapi karena saya juga pengen tahu. Dan saya bisa lakukan ini bukan karena saya sempurna, bisa semuanya. Enggak, karena saya masih berkembang sama dengan sobat sekalian. Makanya saya konsumsi kopi dari kebun sendiri yang organik, tanpa pestisida dan pupuk alami, kata Mas Reza. Lah kalau misalnya di halaman rumah saya nggak ada pohon kopi gimana Mas? Joking, just joking. Saya lanjutkan lagi. PCT bekerja bukan untuk menguasai mereka, manusia maksudnya. Mereka, PCT ini bekerja untuk membantu jiwa beroperasi kita. Yang jiwa ini beroperasi secara penuh menuju kondisi yang optimal menggunakan fungsi pikiran. Jadi fungsi pikiran ini orang spiritual banyak yang nggak suka karena dia membuat membuat kita jauh dari Tuhan karena menggunakan logika. Akhirnya logika ini ditinggal mati-matian. Tapi kan nanti kalau belajar lebih dalam, bingung lagi mencari logika yang sudah ditinggal. Karena semuanya harus bekerja sama, beroperasi sebanyak mungkin bersamaan, berbarengan. Tapi bukan kita dikendalikan oleh pikiran, tapi kita yang mengendalikan oleh si pikiran. Nah, jadi PCT ini bukan menguasai kita sepenuhnya ya. Di ilmu spiritual yang saya praktekkan dan share di program saya, kesadaran kita ini ibaratnya seperti kita sekarang itu, yang sekarang terjadi, itu dibiasakan seperti naik motor matic. Jadi kita nggak pernah tahu ketika tanjakan itu sebetulnya harus pakai persneling yang mana. Nah kesadaran itu juga begitu. Kesadaran itu sebetulnya di tingkat awalnya, seperti dulu yang di-share oleh para master, itu adalah seperti kita naik motor yang manual. Jadi kita tahu sendiri bahwa nanti kondisinya jalannya nanjak, kita pakai gigi yang lebih rendah. Kalau misalnya kecepatannya tinggi, kita pakai gigi yang lebih besar. Pakai gigi 3, 4, atau 5 begitu kalau jalannya ngebut. Tapi kalau jalannya nanjak, kita pakai gigi 1, 2, atau kadang-kadang 3 begitu. Jalannya nurun juga begitu, harus disamakan. Oh ini pakai 3 bisa. Oh ini kalau pakai gigi yang kecil lagi, dia bisa melambat kecepatan jalannya begitu. Nah kesadaran itu seperti itu. Yang mengendalikan kesadaran itu kita. Bukan kita dikendalikan oleh sistem-sistem yang ada di dalam diri kita. Ingat, kita itu jiwa, bukan pikiran, bukan tubuh ini.
Jadi kita beroperasi secara penuh dengan backup energi dari si PCT tadi. Dan PCT ini membuat kesadaran kita ini bisa dipergunakan sepenuhnya. Jadi kita bisa pakai kesadaran logika. Nggak apa-apa, boleh aja. Nanti bila diperlukan kita pakai kesadaran jiwa. Nanti kalau diperlukan lagi kayak Master Isa, yang malam ini kita peringati wafatnya Isa Al-Masih, Master Isa atau Master Yesus, ini bisa menggunakan tiga jenis kesadaran dalam dirinya ini secara simultan dan cepat sekali. Tapi memang cerita dia ketika menggunakan kesadaran logika atau kesadaran pikiran menjadi manusia seperti biasa banyak dihilangkan oleh golongan-golongan tertentu. Jadi kayaknya jauh sekali juga. Sama kayak Master Muhammad. Sekarang ceritanya ketika Master Muhammad itu adalah seorang manusia, mulai banyak dihilangkan. Ini yang diperbanyak ini adalah cerita ketika dia masuk pada kesadaran Tuhan atau kesadaran jiwa lapis ruhani ataupun roh suci. Jadi tidak dikasih tahu ketika dia logika jadi manusia itu seperti apa. Ini banyak dihilangkan. Begitu juga cerita dengan ketika Siddhartha masih memiliki karir sebagai manusia yang punya istri dan punya kerajaan memerintah. Nah ini ceritanya nggak ada. Banyak dihilangkan karena banyak orang yang menjauhkan mereka dari kita. Kalau sekarang itu rasanya jauh sekali ada kualitasnya dengan mereka. Padahal mereka nggak pengen. Mereka nggak pengen itu terjadi. Mereka pengennya dekat. Supaya kita ini merasa dekat dan bisa dapatkan kualitas yang sama seperti mereka. Walaupun nggak sama persis, beda jiwa, beda jenis PCT, level soul-nya juga beda, level evolusi soul-nya beda-beda. Walaupun mereka kasih tahu bahwa itu bisa dilakukan. Kita sebagai manusia yang biasa banget seperti ini, seperti saya ini, itu bisa banget untuk dapatkan kemampuan seperti mereka. Tentu saja kadarnya pasti berbeda. Tapi mereka jamin itu, bahwa semuanya bisa. Dan setiap metode yang mereka bagikan, yang mereka share, itu diupdate oleh master sesudahnya. Dan di update terakhir, versinya Master Muhammad, itu dibilang bahwa awal mula kehidupan itu adalah ketika kita terhubung dengan PCT kita. Itu dikasih tahu oleh Master Muhammad. Dan itu kita tidak dapatkan versi aslinya kalau sekarang. Tidak kita dapatkan versi aslinya. Malah kita diminta untuk versi yang tidak tepat. Yaitu kenal PCT itu di bagian akhir. Oh ya mas, ketakutan dengan diri palsu apakah juga membuat diri sejati susah muncul, susah PCT-nya terkoneksi? Nah itu juga begitu. Kita belajar spiritual ini tidak komprehensif. Banyak yang bilang begini coba nih awalnya. Kalau kita lagi crowded nih ya, pikirkan ini itu apa begitu. Atau misalnya kondisi saya yang kemarin lah. Saya ditinggal mudik bapak saya itu tanggal 13 April. 13 Maret. Ya, 13 Maret saya ditinggal mudik pulang kampung, innalillahi wa inna ilaihi bapak saya. Awal-awal saya diam. Saya diam karena berusaha mencerna gitu. Logika saya itu kehilangan sosok bapak. Teman saya sharing selama berapa puluh tahun ini. Ketika saya baru bisa sharing, langsung sharingnya dengan bapak gitu. 40-an tahun lebih, hampir 45 tahun saya sharing dengan beliau. Dan logika saya kehilangan dia. Banyak orang yang baru kenal itu bilang, diatur ya pikirannya, dilawan pikiran kehilangan itu. Nah ini menggelitik saya nih. Kalau nggak tahu, orang yang tidak tahu dalam kondisi seperti saya, melawan pikiran itu sebuah hal yang tidak masuk akal. Dan tidak mungkin bisa. Dan fungsi pikiran itu, logis ini, di backup kerjanya oleh diri palsu. Jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Kita disuruh melawan mereka. Padahal mereka ini adalah fungsi yang dibuat Tuhan, yang ditaruh dalam diri kita sebagai survival mode. Bagaimana cara kita bisa bertahan hidup di dunia saat ini, eksis sebagai eksistensi kita di dunia ini, itu ada karena adanya diri palsu.
jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan yang ekspresi keluarnya itu adalah lewat logika. Nah, kita diminta melawan. Hampir nggak mungkin, karena kita juga nggak diajarkan untuk tahu mana sih diri palsu, mana ego amarah, keinginannya, mana pikirannya. Makin dilawan, dia melawan balik dengan sangat keras. Karena memang tugasnya seperti itu. Supaya kita bisa survive dunia, harus ada mereka. Begitu kita melawan balik, mereka ngelawan begitu keras. Nah, akhirnya karena kita nggak diajarin bagaimana teknik untuk kenal dengan diri yang sebenar-benarnya, hampir nggak mungkin kita melawan mereka ini dengan cara yang ada sekarang. Apalagi dengan elektrokimiawi yang meledak-ledak, makanannya juga kacau gitu ya. Nah, akhirnya hampir nggak mungkin. Masuklah, itulah jalan masuknya si dark worker ke dalam diri kita. Itu juga yang menghijab atau membatasi diri kita dengan jiwa tenang minimal. Katanya Tuhan, masuklah ke jiwa tenang, nanti aku sapa, katanya begitu. Berarti tugas kita nih sebetulnya lebih mudah. Masuk aja, nggak usah langsung sampai PCT. Minimal kita jalan ke dalam sampai jiwa tenang, itu pun sudah disapa. Apalagi kalau pakai caranya Master Muhammad, langsung sampai PCT. Tapi maintenance sehariannya, kesehariannya, masuk saja ke jiwa tenang, PCT pasti menyapa. Hai Erlangga, gitu katanya. Oh siap bos, hadir, alhamdulillah. Jadi saya selalu ngecek pikiran sama perasaan saya. Saya ini merasa aman, tentram, tenang, damai, bahagia. Pokoknya kalau PCT itu kesadaran Tuhan dalam diri atau navigator itu sudah membalas sapaan saya. Hai, bangun tidur saya gitu. Tuhan hadir ya, hadir. Gitu. Mau tidur juga bilang, Tuhan hadir ya dalam mimpiku. Terima kasih sudah hadir seharian menemani aku. Nanti hadir lagi ya dalam mimpiku. Dan nanti ketika bangun tetap hadir, bangunkan aku ketika aku harus bangun begitu. Akhirnya dia muncul. Nah, kita nggak diajarkan begini. Elektrokimiawinya sudah merusak, kemudian tidak diajarkan anatomi diri yang baik dan benar. Tidak diajarkan kenal diri yang baik dan benar. Apalagi spiritual yang kita pelajari, sorry to say, maaf sekali buat para master, saya nggak bilang caranya salah, nggak. Tapi bukan update terakhir. Update terakhir dari Master Muhammad itu adalah kenal dengan PCT ketika kita masuk ke pelajaran spiritual. Kalau yang sekarang, karena kita pelajari sistem atau aplikasi yang tidak update, akhirnya kita belajar spiritual awalnya kenal dulu dengan pikiran, kemudian kenal dulu dengan jiwa, kemudian baru kenal dengan PCT. Alhamdulillah kalau gampang begitu ceritanya gitu ya. Tapi ada juga yang mendalami itu belajar bertahun-tahun terjebak masih di pikiran, terjebak dengan jiwa. Begitu sudah siap meninggalkan jiwa masuk ke PCT, pembimbingnya pulang kampung, mudik, innalillahi, atau nggak ada. Akhirnya kita belajar spiritualnya ini bukan seperti yang sebenarnya diminta oleh Master Muhammad. Master Muhammad itu sampai tidak bercerita mengenai reinkarnasi di dalam kitab sucinya. Dalam kitab suci, yang kitab suci itu adalah perkataan dari Allah yang lewat oleh si master ini, dari Tuhan melalui Master Muhammad ini kemudian ditulis. Itu sampai tidak ada tulisan yang gamblang mengenai reinkarnasi. Dia bisa bilang begitu karena dia tahu caranya. Bukan membiarkan kita ini melintasi kehidupan di beberapa generasi, di beberapa life cycle, saya bilangnya life cycle, perputaran kehidupan. Yang sekarang, yang besok terus begitu. Dia nggak kepingin kita begitu. Akhirnya kita diajari cara yang paling update, yaitu yang pertama kali dilakukan untuk bisa menjadi seorang makhluk itu adalah kenal Tuhan dulu. Terhubung dengan PCT gitu loh. Kalau sekarang enggak. Kenal pikiran dulu, kenal jiwa dulu. Dan itu waktunya lama sekali. Begitu mau belajar lebih dalam, ngelihat gurunya, waduh guru saya rusak. Guru saya ternyata seorang pendosa, seorang pembohong, seorang begini. Kenalah dengan kemelekatan gitu. Padahal seorang rasul, seorang master aja bilang, jangan belajar kepada saya, belajarnya langsung sama Tuhan. Jadi kalau kita alami kehidupan ini seperti kata Master Muhammad,
alami kehidupan dengan guru sejati yang ada di dalam dirimu. Maksudnya ini si navigator, si kesadaran Tuhan yang ada dalam diri. Akhirnya kita bisa dapatkan semua pelajaran dengan lebih baik dibandingkan bila kita pakai pikiran, bila kita pakai jiwa. Kalau didampingin dengan navigator, bisa dikasih tahu clue-nya sama navigator. Kadang-kadang kita cuma ngikutin aja kiri, kanan, atas, bawah, berhenti, terus. Cuma ngikutin aja. Nah sekarang enggak. Sekarang belajar spiritualnya ya seperti inilah. Jadi itu yang membuat kita perkenalan dengan PCT, padahal PCT ini diperlukan sebagai teman hidup nomor 1 sebelum yang lain, tidak bisa kita dapatkan. Kita sekarang lebih memilih belajar ke hal-hal yang ada di luar diri kita dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Enggak apa-apa, ini manusiawi sekali karena ini jebakan dari dark worker. Tapi hebat sekali dark worker. Ya memang begitu ya, dibuat sama Tuhan. Saya beberapa kali punya kesempatan mengajar kelasnya yang isinya para dark worker. Luar biasa sekali. Terus selanjutnya, ini ada hubungannya dengan apa yang nanti kita lakukan di akhir sesi ini. Kita secara sadar mengharmoniskan diri dengan tugas PCT. Ini tidak kita lakukan. Kita malah keluar dari harmonisasi ini. Apakah adanya chat GPT pengkondisian masyarakat supaya lumrah mengakses navigator ke depannya? Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu ya. Chat GPT-nya sekarang embedded ada di dalam diri sini nih. Bisa langsung ditanyain. Google search-nya itu ada di sini nih. Bisa dipakai nih kan. Betul-betul. Ini chat GPT nih. Di Age of Aquarius ini. Ya. Bagus juga itu, bagus juga. Untung nggak ada yang bertanya terlalu dalam soal Draconian ya. Ada banyak teman-teman Draconian yang malam ini mengakses. Draconian itu sekarang banyak yang jadi dark worker. Memang diinfiltrasi ke situ mereka ini. Tapi nggak juga, ada yang undecided, ada yang kerja di Ministry of Universe, ada yang beberapa jadi light worker begitu. Bagaimana tidak terpengaruh sama sekali dengan dark worker, Master? Tidak terpengaruh sama sekali dengan dark worker. Kalau tidak terpengaruh sama sekali mungkin hampir tidak bisa ya Mbak. Karena kita sedang hidup di dunia ini. Tapi minimal kenal dengan diri sendiri, kenal dengan Tuhan yang ada dalam diri atau navigator sehingga bisa diselaraskan lah gitu. Bisa ibadahnya juga jadi enak setiap harinya, jadi bisa tahu. Misalnya aja, saya nggak bilang itu salah gitu ya. Saya dalam sebuah kondisi nih. Ini diminta ketika dalam kondisi kredit ini waktu kehilangan ditinggal bapak saya mudik gitu. Ada seseorang yang saya tuakan begitu bilang kepada saya, coba semua ungkapkan kepada Tuhan, memintalah langsung kepada Tuhan. Saya coba betul. Di hari-hari awal ditinggal bapak mudik ini saya berdoa begitu, bahasanya lebay banget, saya ungkapkan semua tuh yang ada di dalam diri saya. Perasaan saya ini malah jadi baper. Yang sudah baper, ini tambah baper karena kata-kata saya sendiri. Nggak salah seperti itu. Nggak salah. Tapi mungkin tidak cocok untuk kondisi saya atau sayanya yang nggak ngerti bagaimana cara detailnya. Ini ngomong detail banget. Tiba-tiba perasaan saya nggak enak. Begitu perasaan saya nggak enak, ini ke bypass sistem navigator. Navigatornya nggak muncul. Bingung saya berapa hari itu. Kelakuan saya lebih banyak di diri palsu. Ego amarah itu aktif banget. Istri saya sampai bilang, Moji itu sampai bilang, wah ini ada apa-apa nih gitu. Stres kah gitu? Ya, aku bilang. Saya bilang, ya stres. Akhirnya saya diam lama begitu. Apa yang salah ya? Ya sudahlah, saya kembali ke defaultnya, saya coba bahagiakan diri saya sendiri. Oke, akhirnya saya sharing soal kemelekatan di VT saya. Dan akhirnya saya tahu jawabannya bahwa ternyata saya yang terlalu baper dengan kondisi tersebut dan bapak yang saya ditinggal bapak mudik itu, sehingga saya tahu akhirnya bahwa Bapak itu membuat sebuah kemelekatan, membuat jadi berhala di dalam diri saya sendiri. Saya lebih banyak ngobrol dengan Bapak daripada navigator. Saya minta restu memang ke navigator, tapi ke Bapak dulu baru navigator. Ini berhala yang berikutnya. Terus yang kemudian cara doa yang tidak tepat tadi yang kita lakukan sehari-hari. Ini membuat kita lebih baper lagi. Nggak bisa membuat diri kita happy, bahagia. Padahal gampang aja, hadirkan dia.
pasti semua energi yang ada di dalam diri kita ini bakal frekuensinya bakal bakal mental. Jadi akhirnya kita dipenuhi dengan frekuensi bahagia karena kehadiran si navigator ini. Dan ini menyenangkan sekali. Akhirnya saya rubah lagi format doanya ke bahagia tadi. Ya Allah, muncul hadir selalu supaya saya selalu bahagia begitu. Saya cari tahu terus supaya navigator ini muncul. Saya sapa terus setiap saat. Kemudian saya perbaiki pola latihan energi saya sehingga energinya bisa lebih bagus. Kemudian kalau bagus ini koneksinya itu jadi lebih gampang kan. Dan saya juga bisa lebih lama berada di frekuensi tersebut. Ininya simpelnya begitu. Nah, padahal ketika nyaman, tenang, damai, ini sebetulnya kita mengharmoniskan antara diri kita yang jiwa ini dengan si PCT. Akhirnya jadi selaras tuh. Terus ketika kita selaras dengan PCT, ini berarti kita juga memilih untuk menanggapi pimpinan ilahiyah yang ada dalam diri kita. Kita menyerahkan semuanya kepada si PCT itu. Dan kita tahu, oh ini ada PCT dalam diri saya. Oke, saya serahkan semuanya kepada dia. Itulah pimpinan ilahiyah yang ada di dalam diri kita. Dengan tulus mendasarkan kehidupan pada kesadaran tertinggi akan kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Kemudian mengkoordinasikan sifat-sifat ketuhanan ini melalui kebijaksanaan, pemujaan, keyakinan, dan cinta. Itu yang harusnya kita lakukan. Ada banyak cara yang bisa tepat dilakukan kalau kita masuk pada kesadaran Tuhan dalam diri ini aktif. Monggo Mas Reza, terima kasih udah join. Mas boleh minta tips untuk Andromedan di masa-masa sekarang ini, fokus atau prioritas lebih baik ke arah mana? Arahkan ke Tuhan, nanti kita akan diarahkan ke jalan yang paling tepat dengan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Atur diri kita sebaik mungkin, latih diri kita sebaik mungkin, lakukan apa yang harus dilakukan, yang sudah kita rencanakan untuk dilakukan, sehingga energi kita bagus, selaras, harmonis, bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan dalam kesadaran jiwa tenang minimal ya, kita bisa mendengar kalau navigator muncul menyapa kita dan memberikan bimbingan panduan kepada kita. Itu nggak terbatas untuk Andromedan, semuanya. Berapa banyak Pleiadian yang hadir di bumi ini? Kalau yang hadir di live ini tadi saya sudah komunikasi, ada beberapa orang yang hadir di sini. Sobat Umi Fairit, berarti harus tune in ke frekuensi bahagia. Ya betul, bahagianya tapi karena apa? Karena kehadiran Tuhan atau karena rekening kita sudah terisi sesuai rencana, punya tabungan untuk hidup? Pilih yang mana? Bahagia yang sejati atau bahagia yang kaleng-kaleng ala-ala yang bikinan logika? Itu pilihan kita. Kita mau yang mana? Kita lah yang memilih. Karena ini jalan kita. Kita hanya ditemani oleh PCT. Tapi kita juga harus sadar bahwa di ujung sana ada PCT jenis lain yang menunggu kita. Atau dialah Tuhan, tempat asal si PCT juga. Bukan hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kita berasal dari Tuhan, hidup bersama Tuhan, dan kembali kepada Tuhan itu sendiri. Bukan ke yang lain ya. Memori Pleiadian nggak masuk akal kalau pakai konteks bumi ini, pakemnya jauh beda. Betul sekali. Betul sekali, beda sekali. Jangan dipakai logika. Logikanya jangan dijadikan komandan, tapi dijadikan alat untuk pemenuhan sebuah rencana. Kembali lagi, mengasihi Tuhan dan berhasrat untuk menjadi seperti Dia atau kembali seperti Dia. Saya beberapa waktu yang lalu itu ada sesi coaching saya oleh seseorang yang ingin kembali kepada Tuhan, yang ingin memiliki karir spiritual sehingga dia bisa menjadi sehingga dia memiliki karir spiritual yang bagus. Mungkin ini kebanyakan membaca kisahnya Metatron, karena Metatron itu seorang yang mempunyai karir spiritual yang menanjak begitu luar biasa, karena dia dari manusia, kemudian jadi master,
jadi ascendant master, jadi angel, kemudian jadi archangel seperti sekarang. Itu karir spiritualnya luar biasa. Dan memang itu boleh, nggak salah. Sampai ada buku yang kayak gini nih. Tadi saya baca. Wait. Saya punya buku ini nih. Menjadi Waliullah. Ini buku karangannya Said Hawa. Menjadi kekasih Tuhan. Menjadi lebih dekat dengan PCT. Ada dengan begini nih. Buku kayak gini ada. Dan nggak salah. Punya punya itu seperti itu. Ini buku ini saya beli tahun 2009. Lama betul ya. Oke. Boleh seperti itu. Melebur dengan Tuhan. Ya betul. Kembali sepenuhnya kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak kembalinya ke jannah. Hadir lagi. Salam rahayu. Salam buat semuanya. Saya selalu amazed kalau dengar kata Archangel Metatron. Yang padahal saya belum mengerti sosok ini. Nah, kalau soal Archangel Metatron bisa di googling. Itu banyak banget. Kamu termasuk apa Mas Angga? Kalau aku termasuk apa ya? Nggak ngerti aku Mas. Ya beginilah modelnya. Nanti kalau jenis apa ketahuan nanti malah lucu dilihatnya. Sebangsa yang bisa sebangsa makhluk yang bisa dilihat di kebun binatang kali ya. Ya begitulah. Soal evolusi manusia itu beda-beda. Kadang-kadang kita bisa lihat evolusinya orang lain itu menandakan bahwa kita sedang berada di stage yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang itu. Karena seperti frekuensi itu yang bisa melihat frekuensi lain itu adalah frekuensi yang tinggi. Kalau frekuensi rendah lihat ke tinggi itu agak sulit. Karena dibutuhkan energi yang lebih besar. Aku termasuk apa misalnya? Aku. Kemarin udah dijawab loh padahal Mas Darwin. Sudah aku ini kan. Terus buat ada salah satu sobat yang bukan sobat, abang saya panggilnya, kalau saya menjelang 50, kalau sobat itu lebih dari 50 yang tadi minta saya scan itu. Sobat ini seorang master di keilmuan Reiki begitu. Dan mungkin saya jadwalkan sesi private coachingnya ini minggu ini mungkin ya, nanti saya WA lagi. Terima kasih udah hadir malam ini ya. Nanti ketika sesi private coaching itu sebetulnya ada sesi di mana saya bertanya kepada navigator mengenai regresi masa lalunya dan metode apa yang cocok buat dia untuk sesi kenal lebih lanjut dengan PCT ini begitu. Dan memang pengetahuan mengenai PCT ini tidak didapat dengan mudah di tempat lain karena referensinya ini sangat sulit. Nggak banyak referensinya ada di sekitar kita ini. Saya juga hanya beruntung bisa dapat materi-materi ini tadi. Kalau kelakuan orang-orang berperilaku absurd, beyond belief, keterlaluan itu kualitas PCT-nya apa kabar? Nah, kayak gitu itu. PCT-nya itu sudah pasti PCT jenis ini kan. Mungkin virgin adjuster atau yang alami yang baru keluar PCT-nya. Kita dulu ini ngomongin kayak gini ini membahasnya soal jiwa kan. Tapi kalau sekarang karena pengetahuan mengenai PCT ini sudah terbuka, akhirnya kita tahu bahwa PCT itu ada jenis-jenisnya. Dan ini luar biasa sekali menambah kekaguman kita kepada yang buat PCT ini begitu luar biasanya gitu. Dan ini ada di seluruh alam semesta. Misal orang yang viral karena berlaku aneh-aneh terlalu kasar gitu. Ya begitulah. Ya setiap orang itu begitu. Jadi kita nikmati aja kondisi yang ada di sekitar kita ini sekarang seperti apa serunya begitu ya. Ya sudah begitulah ya. Terus nanti kita coba juga, harusnya nggak saya omongin. Ini salah satu cara kalau kita sinkron dengan PCT ini bisa mengasihi Tuhan dan berhasrat untuk menjadi seperti Dia. Seperti Dia ini ada Bismillahirrahmanirrahim, Rahman dan Rahim. Kemudian mencintai manusia dengan tulus dan berkeinginan untuk melayaninya. Ini kalau kita lakukan ini sebetulnya kita
membuat diri kita ini hampir selaras dengan si PCT. Terus kemudian ada penerimaan warga negara nih. Penerimaan warga negara kosmik dengan gembira, menerima dengan baik kewajiban progresif jiwa. Bukan pajak aja yang progresif ya, tapi jiwa itu juga punya kewajiban yang progresif. Ketergantungan yang nyata antara jiwa yang evolusi kesadarannya tinggi dan rendah. Nah ini kan. Jadi kalau di sekitar kita ini ada orang-orang yang seru, lucu gitu ya, melakukan hal-hal yang seru gitu kita lihat ya, yang seperti bilang ditulis itu tadi ya. Saya nggak mau bilang seperti kata-kata tulisan itu karena saya lebih memilih yang seru dan lucu begitu ya. Sebetulnya di mana-mana level energi ini selalu sama. Jadi di antara frekuensinya rendah, ada yang frekuensinya tinggi. Dan ingat-ingat, frekuensi tinggi ini cukup sedikit saja jumlahnya dibandingkan frekuensi yang rendah. Itu sudah bisa mengupgrade frekuensinya rendah sehingga frekuensi di mana-mana ini jadi stabil, jadi benar baik begitu. Dan jumlah yang awaken people, awaken soul di dunia ini nggak lebih dari 5% loh. 98% kalau mau betul-betul ditulis. Dan di antara 2% yang awaken atau yang terbangun spiritualnya, ini klasifikasinya ada seperti tadi. Wait. Ada normal, ini 98, ada awaken 2%, dan di antara 2% itu, yang awaken dan on duty, yang bekerja, itu nggak lebih dari 0,1% loh. Sisanya itu hanya awaken saja, tapi tidak on duty. Tidak bertugas dia, hanya diem aja. Mungkin karena sedang sibuk mengalami dirinya sendiri yang begitu luar biasa. Dan ini sebetulnya adalah sebuah ketergantungan yang nyata antara jiwa yang evolusi kesadarannya tinggi dan rendah. Jadi kalau ada yang tanya seperti Mas Darwin tanya, jadi aku sebenarnya siapa? Sebetulnya ketika kita ketemu, itu sudah aku jawab tuh. Jiwa yang evolusi kesadarannya tinggi datang ke sini itu untuk menyeimbangkan frekuensi di tempat-tempat memang yang seperti ini gitu. Tapi karena memang tidak terdidik secara baik dan benar dari kecil, akhirnya tugasnya untuk menyamakan frekuensi ini jadi terhambat. Jadi harusnya itu bisa dimulai di umur 10, mungkin akhirnya dimulai di umur 22. Seandainya saja ada Starseed Akademinya ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Yang dibahas di situ itu bukan kesaktian para Starseed, tapi bagaimana membuat Starseed ini menjadi biasa seperti makhluk yang lainnya. Akhirnya bisa digapai dengan mudah. Jadi sekitarnya itu mau berteman dengan si Starseed dan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau yang sekarang yang dibahas di Starseed Community, sorry to say, ini lebih banyak malah ke hal-hal yang berbau supranatural atau supernatural. Bisa terhubung dengan ini itu, bisa mengobati, kemudian bisa jalan-jalan ke planet sana sini. Itu yang dibahas.